hati kami Tuhan. Hati kami bergetar menyentuh hati-Mu Tuhan. Biar hati kami merasakan hati mula-mula dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat kami menikmati streaming, ada terobosan hidup kami. Hati kami bergelora akan Engkau Tuhan. Hati kami menyentuh akan Engkau Tuhan. Pada saat kami menyembah Engkau, ada terobosan baru Tuhan. Buat masa depan kami Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami Tuhan, itu tidak akan menghalangi kami pada saat kami menyembah Engkau, pada saat kami berdoa Tuhan. Tuhan, biar Engkau selalu ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah jauh Tuhan dari setiap apapun. Engkau yang memegang kendali Tuhan dalam setiap apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara, buat Bapak Ibu, maupun kita dimanapun kita berada, kami tahu kita mau berdoa biar kita merasakan tetap di hadirat Tuhan. Kita merasakan Tuhan mula-mula ada dalam setiap hidup kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami katakan Tuhan, pada saat kami menyembah, bahkan pada saat kami mendengarkan setiap sharing-Mu Tuhan, biar itu hanya yang daripada-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu akan melekat dalam hidup kami. Ada terobosan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, alam semesta Allah. Kudus, Kuduslah,
glorified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pandu jalanmu di atas segala jalanmu, tingginya dan dalamnya kasih-Mu yang kuasa. Yesus yang andalkan, nikmat-Mu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanmu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu yang kuasa. Yesus yang andalkan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, di setiap tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Iya Raya So, iya Raya Se. Seperti firman-Mu Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami melihat Tuhan rancangan-Mu yang luar biasa, rancangan-Mu yang penuh harapan Tuhan. Kami melihat Tuhan di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu Tuhan, masa depan kami dalam kendali-Mu Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan, kami melihat kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang
yang hari-hari ini kami alami Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalangi kami. Tidak ada satupun Tuhan rencanamu yang gagal. Semua rencanamu yang baik, damai sejahtera, bahkan yang memenuhi setiap hidup kami, yang terbaik, yang daripadamu. Janjimu Tuhan, itu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di tangan-Mu di hatimu, di pikiranku, di rencanamu,
kami terus ada di pikiran-Mu, Tuhan Yesus. Pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, Di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. pikiran-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. terima kasih Tuhan, terima kasih. Pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Shikarala Bashikana Mata Kayaralamu Shikarala Mayaranamu Shikarala Bashikana Mata Kayarana Masikene Kiarana Masikaranamu. Kami naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami. Shikarala Masyakayarana Mayaranamu Shikarana Masikene Kiarala Mayarana Mayarana Masakayarala Mayarana Mayarana Siarala Pasakata Kayarata Pata Kayarana Masikene Kiarana Mayarana Mayarala Mayarana Sikarala Pasoko Yodomoko Yerene Kiarana. Biar hari-hari ini Tuhan kami naikkan penyembahan kami naikkan doa kami, biar naik sampai ke tahta-Mu yang kudus. Ini waktunya kami menyembah dengan cara yang berbeda. Ini waktunya kami menyembah dengan yang ilahi, yang daripada Tuhan. Kami tidak mau bawa korban yang biasa Tuhan. Kami mau bawa korban yang menyenangkan hati-Mu. Sikarata pasekene kiara lama yarana mayarana masu. Sikarala mase. Syakarana masyakata kayarala pasakayarana masekarana. Siarana mayarana mo. Siarana masekearala mayarana masakayarana mas. Jehovah Adonai.
terima anugerahnya, bebaskan kami dari setiap dosa dan ampuniku pelanggaran kami. dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, Ya Tuhan, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sesuatu terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami sekali lagi untuk menjadi korban Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pertobatan kami adalah ibadah yang sejati, karena kami tahu Tuhan, ketika kami meletakkan hidup kami di atas altar-Mu Tuhan, maka itu akan menjadi kesukaan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami dengan sebuah tujuan ilahi, bahwa kami datang menyembah Engkau, meninggikan Tuhan kami yang hidup. Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, di tempat ini, bahkan di rumah-rumah dari setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami merasakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang hadir di tengah-tengah. Karena kami tahu hari-hari ini Tuhan, altar bukan bicara tentang gedung Tuhan, tapi sebuah tempat untuk kami meletakkan korban penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, biar kami terus dibaharui, kami terus dibawa masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Karena sungguh hari-hari ini Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan-Nya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari bicara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan, mari sampaikan bagi kami Tuhan. Beri kami roh hikmat, roh pengertian dan wahyu, agar kami mengerti firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari ajari kami pagi hari ini, dan kami siap untuk belajar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib yang hadir di tengah-tengah kita. Ya.
Sekali lagi saudaraku, yang hari-hari ini kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita harus hari-hari ini menjadi orang yang di atas rata-rata. Karena kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan sedang menguji setiap umatnya. Apakah kita di masa sulit ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengharapkan Tuhan, atau kita semakin jauh dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan? Ya, saya percaya umatnya yang mengenal Tuhan, umatnya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, adalah umat yang di masa-masa seperti ini dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya akan iman dari seseorang bernama Abraham. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya bagaimana seorang Abraham, orang yang sangat mencintai Tuhan, orang yang rela meninggalkan tempat kenyamanannya, pergi ke negeri asing. Ketika dia dapat perintah dari Tuhan untuk dia meninggalkan tanah Ur Kasdim, dan dia pergi. Bahkan dalam perjalanannya, saudaraku ya, dia membangun mezbah kemanapun dia pergi. Dia bawa korban. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyukakan hati Tuhannya. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang dilakukannya adalah sebagai tanda cintanya. Hari-hari ini korban penyembahan kita bukan cuma sekedar membuat altar, mezbah, ya, tempat menaruh korban, terus kita menyembelih kambing atau domba dan lain sebagainya, saudara. Hari ini yang Tuhan minta ibadah kita yang sejati adalah hidup kita sendiri. Mezbahnya adalah hidup kita sendiri, saudara. Bagaimana kita menaruh perasaan kita, hati kita, hidup kita menjadi sebuah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hari-hari ini, saudara, kita harus belajar seperti Abraham. Bagaimana hidupnya yang begitu luar biasa. Tuhan angkat dia, Tuhan jadikan dia seorang pribadi yang luar biasa. Bahkan firman-Nya berkata, oleh karenamu maka semua bangsa akan diberkati. Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, ya, bapa orang beriman. Saudara, sekali lagi saya mau kita semuanya belajar agar kita boleh melihat Tuhan sungguh ajaib dalam hidup Abraham. Tapi dalam kehidupan Abraham, Tuhan juga mengingatkan saya, saudara, bagaimana Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai sebuah, ya, seorang keturunan. Dari keturunan inilah lahirlah bangsa yang besar yang jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Saat itu umur Abraham sudah tidak muda lagi, 75 tahun, ya, istrinya juga sama, kurang lebih seperti itu, saudara. Beda berapa tahun, 10 tahun lebih, saudara ya. Kalau secara manusia sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan karena sudah tua dan lain sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan katakan, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan. Dia tidak melihat keadaan fisiknya waktu itu. Dia tidak melihat kenyataan dalam hidupnya hari itu. Tapi dia memilih percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dan dia berkata, amin Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan bintang-bintang di langit, seperti itu juga keturunanmu. Ketika Tuhan perlihatkan padang pasir, saudaraku, di pantai, hitung saja, kalau kamu bisa hitung, seperti itu juga keturunanmu. Kalau kita melihat hari-hari ini, kita mungkin seperti, kita harus belajar, saudaraku ya, seperti Abraham. Lihat keadaan, mungkin kelihatannya tidak baik, ya. Kita lihat semuanya, wah ini kok semakin parah ya, semakin mengerikan katanya, saudaraku ya. Sekali lagi, jangan lihat keadaan, kenyataan kita. Karena seringkali kenyataan, keadaan itu menipu.
Tapi kita harus belajar percaya kepada apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Buat saya sangat yakin sekali saudara. Ketika Tuhan berkata bahwa aku menjamin hidup kalian, aku akan menyertai kalian dengan apa yang Dia sampaikan, dengan apa yang Dia firmankan. Saya cuma berkata amin Tuhan. Engkau Tuhan terlebih besar, terlebih ajaib. Makanya hari-hari ini belajarlah saudara. Kita bukan bertuhankan kenyataan, tapi kita bertuhankan Tuhan yang ajaib, yang di atas kenyataan. Amin. Keadaan makin sulit, ayo semakin hari semakin kita mencari Tuhan. Saat ekonomi banyak orang turun, saudara. Sekali lagi, jangan tergantung dengan orang lain. Kita harus berkata bahwa aku akan terus diberkati dengan limpahnya. Aku akan terus melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanku, keluargaku. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang luar biasa di Alkitab. Hari-hari ini kita harus belajar ya, agar kita bisa melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Di Alkitab ada seorang janda di Sarfat. Masa itu tidak ada turun hujan, kelaparan yang begitu luar biasa. Saudara bisa melihat bagaimana waktu itu Elia datang ke rumahnya. Dan Elia bilang, ambilkan minum buat aku. Setelah minta minum, dia minta roti. Janda ini berkata, Tuhan kami cuma bisa punya sedikit minyak, punya sedikit tepung. Dan kami mau membuat makanan kami yang terakhir, roti kami yang terakhir, setelah itu habis. Apa kata Elia? Kamu bikin saja dulu yang kecil buat aku, terus buat kamu dan anakmu. Ya, dan percayalah bahwa tepungmu tidak akan pernah habis sampai masa ini selesai. Dan dia lakukan dengan iman. Karena kenapa saudaraku ya, seringkali masa sulit itu mendidik orang untuk apa? Ya sudah, pasrah dengan Tuhan. Karena waktu itu ya sudah, kalau saya nggak percaya gimana lagi? Ya sudah, dia bikin, dia serahkan kepada Elia. Ketika dia serahkan kepada Elia, dia makan. Dan betul saudara, tepung persediaannya tidak pernah habis sampai masa kelaparan itu lewat. Ajaib Tuhan. Apakah itu tidak bisa terjadi dengan hidup kita hari ini? Bisa terjadi. Karena kekuasaan Tuhan itu melebihi akal batas pikir kita. Bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti. 5 roti, 2 ikan, saudaraku ya. Dan Tuhan cuma angkat. Dan setelah itu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Itu terjadi, saudara. Sekali lagi, percayalah. Ya. Hidup kita bukan bergantung dari apa yang kita terima dari manusia, tapi hidup kita bergantung dari berkat Tuhan. Jadi jangan bergantung dengan gajimu, jangan bergantung dengan manusia, tapi bergantunglah dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini saya belajar banyak hal. Melihat masa-masa yang dilalui oleh banyak anak-anak Tuhan, ya, bahkan gereja Tuhan. Tapi buat saya masa-masa ini memurnikan banyak orang, saudaraku ya. Ada orang yang hidupnya dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia enggak sibuk ngurusin orang lain. Tapi ada orang-orang yang sepertinya pahlawan, ya. Dia mengurusi orang lain, dia menghakimi orang lain, bahkan sesamanya, saudaraku ya. Mengatakan, wah ini beriman keterlaluan, wah ini dan lain sebagainya. Dia menyerang. Tapi apakah itu baik? Tidak, saudaraku ya. Malah itu menyakiti hati Tuhan.
Harusnya kita hari ini lebih banyak membawa hidup kita kepada Tuhan, mendoakan yang lain. Ya, bukan sibuk menyalahkan orang lain. Makanya hari-hari ini saudaraku ya, mari kita belajar seperti yang pertama, seperti yang saya bilang tadi. Belajarlah seperti Abraham, mempercayai setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun kondisi waktu itu tidak baik. Kalaupun hari ini kondisi yang kita hadapi tidak baik, kalau Tuhan berkata, aku pelihara engkau, aku jamin hidupmu, sudah perkataan kita harus seperti Abraham yang berkata, amin Tuhan, aku ikut engkau apapun yang terjadi. Ya. Kalau saya lihat di Kalimantan Tengah, saudara, merah semua kecuali Sukamara masih hijau. Ya, orang terus bertambah, banyak orang khawatir dan lain sebagainya. Tapi saya datang kepada Tuhan dan Tuhan cuma meneguhkan di hati saya, percaya nak, semuanya dalam kendaliku. Jadi saya cuma berkata amin Tuhan, bahwa Kalteng ini ada dalam kuasamu, dalam kehendak dan rencanamu. Buat saya, ya, saya meyakini Tuhan saya yang hidup. Bukan karena keadaan dan kenyataan. Ya. Makanya kita harus belajar seperti Abraham. Yang kedua, saudara, kita harus belajar jangan sibuk menilai orang lain. Hari-hari ini terlalu banyak orang sibuk menilai orang lain tanpa mengintrospeksi dirinya. Ya. Saudara bisa melihat, saudaraku ya, di media sosial satu menyerang satu yang lain karena pemahaman imannya masing-masing, saudara. Yang satu percaya kepada kuasa Tuhan, yang satu berhikmat, yang satu ini, yang satu itu, saudara. Saya rasa kalau kita sibuk menilai orang lain, kita kurang lebih sama dengan orang-orang Farisi. Yang waktu dia berdoa, saudaraku ya, dia berkata, Tuhan, aku sudah puasa, aku beribadah, aku begitu baik dan melakukan semua Taurat-Mu. Tidak seperti pemungut cukai ini. Dia penjahat, dia suka curi uang, dia memeras orang lain. Dan pemungut cukai ini apa yang dia lakukan? Dia cuma berdoa ke Tuhan, Tuhan ampuni aku yang berdosa ini, ampuni aku yang salah ini Tuhan, karena hidupku tidak baik. Makanya jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, para pemungut cukai ini, para pelacur, perampok, ya, orang-orang jahat inilah yang akan mendahului engkau masuk dalam kerajaan surga. Karena mereka yang dahulu bertobat. Karena mereka sadar kesalahan mereka, pelanggaran mereka. Tapi banyak orang yang maaf kata ada di gereja, tahu Alkitab, tahu teologi, saudara, merasa lebih rohani, lebih baik dari orang lain. Ketika dia menyalahkan orang lain, dia sudah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Saya berdoa kita tidak seperti itu, saudara. Ya, kita tidak mau jadi Farisi-Farisi di hari-hari ini yang sibuk menyalahkan saudara kita, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan gereja lain. Ya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berkenankah di hadapan Tuhan atau tidak? Ya. Mari sama-sama. Jangan sampai ada celah kalau Tuhan datang hari ini. Karena celah kita yang kecil, kita gak bisa dibawa oleh Tuhan. Ya. Seringkali dosa kecil itu yang menghalangi kita datang ke Tuhan. Seringkali pelanggaran kita yang kecil, yang tidak kelihatan, membuat kita gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama belajar, saudaraku ya. Kita bisa belajar dari banyak pendahulu-pendahulu kita di Alkitab. Bagaimana hidup mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Apalagi yang harus kita lakukan hari ini? Selain kita harus jangan sibuk menilai orang lain. Sibuklah dengan diri kita, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hari-hari ini di masa-masa sulit seperti ini, saudaraku ya, kita harus belajar membagi hidup kita di masa sukar.
Saya merenungkan firman Tuhan dalam minggu-minggu ini. Saya dapat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ini bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sekali lagi kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Dia gak punya apa-apa, tapi dia bagi tepung terakhir. Roti itu buat Elia di masa sulit. Dan apa yang terjadi? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Tidak habis. Kekristenan kita cuma sekedar berkata bahwa Tuhan, aku juga enggak cukup. Kita harus belajar membagi apa yang ada di hidup kita dengan orang yang mungkin lebih kekurangan dari kita. Banyak orang yang maaf, saudara. Kalau kita masih bisa makan 2 kali sehari, mereka untuk makan aja enggak ada. Makanya hari ini, ayo umat Tuhan, gereja Tuhan, perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Saya sangat sedih, saudaraku, mendengar berita kemarin, saudaraku ya. Ada seorang tukang becak pingsan di becaknya sendiri di Cirebon karena kelaparan. Jadi kalau orang Kristen hari ini bisa menikmati berkat Tuhan, bersyukur. Tapi kalau kita bisa bagi buat orang di sekeliling kita, itu lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Percayalah saudara, kalau kau berbagi dengan orang lain, kau gak akan pernah kekurangan. Ya, saya hari-hari ini alami itu, saudara. Tanya istri saya, saudara. Berapa kali kami terima berkat Tuhan? Kami beli beras, kami beli telur, ya. Kami bagikan buat hamba-hamba Tuhan. Terus kami lihat orang di sekeliling kami, saya terima bantuan, saudara ya. Tapi bukan buat saya. Saya terima dari orang lain. Saya cari lagi orang yang membutuhkan. Saya kasih. Buat saya, saudaraku, hari-hari ini bukan untuk diri saya sendiri. Ya. Seberapa yang kita punya, ayo bagi buat orang di sekitar kita, saudara. Percayalah Tuhan siapkan benihnya itu di hidup kita. Ini masa sebenarnya masa yang subur untuk kita menabur. Amin. Ini masanya yang mau nyentuh hati Tuhan dengan kepedulianmu buat orang lain. Sehingga Tuhan bilang, dia ini akan jadi berkat buat banyak orang. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu ajaib di tengah-tengah kita. Jadi jangan tahan apapun hari-hari ini, saudaraku. Kalau kamu cuma bisa bagi sedikit, ayo bagi. Amin. Ayo lihat di sekelilingmu jalan, saudaraku ya. Lihat ada tukang beca atau orang yang lagi ngait sampah. Kamu bisa masak, mungkin masak cuma 2-3 bungkus, saudaraku, kasih. Ya. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup saudara. Saya lihat hari-hari ini di hidup kami, saudara. Ya. Ada aja orang yang istilahnya, Pak, ini berkat buat Bapak. Ya, saya kirim. Saya nggak pernah ngomong sama orang lain, saya nggak pernah minta. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tuh yang hidup, Tuhan yang besar. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Tapi membuat saya hari-hari ini, saudaraku, semakin banyak yang saya terima, semakin saya akan salurkan, saudara. Amin. Saya cukup sajalah makan sehari ya 3 kali, saudaraku ya, pagi, siang, malam, ya, nggak pernah kurang, saudaraku ya. Kami bisa menikmati segala sesuatunya, ya, dan ya nggak pernah tuh kelaparan sampai mau pingsan, saudaraku ya. Dan itu sungguh ajaib dengan Tuhan. Amin. Ya, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Ayo jalan-jalan lah, saudaraku ya. Bukan kita melanggar aturan pemerintah, jalan-jalan tuh maksudnya melihat keperluan orang lain, saudaraku ya. Bukan ngolor ngidul
kesana kemari, enggak punya tujuan. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini buat hidup kita. Makanya ketika saya merenungkan, betul Tuhan, ini waktunya untuk kita berbagi. Tuhan sediakan benihnya di hidup kita. Dan Tuhan akan percayakan, ada roti yang untuk kau makan, ada benih yang untuk kau tabur. Apa yang kamu terima bukan buatmu sendiri, tapi buat orang lain. Ya, ingat Kornelius dalam Alkitab, baca kan? Tuhan utus secara khusus Petrus waktu itu. Kamu datang ke seorang perwira bernama Kornelius. Oh, kenapa Tuhan? Dia orang yang baik. Dia yang menyumbang pembangunan bait rumah Tuhan. Dia suka berbuat baik buat orang-orang di sekelilingnya. Aku suka dengan dia. Dan Tuhan utus Petrus untuk memberitakan kabar keselamatan. Jadi percayalah, perbuatan baikmu yang kau lakukan buat sesamamu itu diingat Tuhan. Amin. Tuhan itu Tuhan pengingat loh, amin saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang amnesia. Dia tuh ingat perbuatanmu, bahkan sampai keturunanmu. Ketika engkau melakukan yang terbaik, Tuhan ingat. Makanya kalau kita baca di Alkitab, kepada bangsa Israel Tuhan selalu berkata apa? Ingatlah Tuhan Allahmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara bisa baca di Alkitab. Tuhan selalu mengingat mereka karena mereka memegang perjanjian Tuhan. Hidup mereka melakukan yang Tuhan mau. Ya. Maukah saudara juga lakukan seperti itu? Kalau kita punya anak nanti, aku ingat. Kalau kita pikir tuh nggak mungkin. Tapi sekali lagi, sebenarnya dari firman itu kita sedang belajar untuk saudara bisa masuk dalam kekekalan, untuk saudara bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Saudara hanya cuma bisa menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Karena kita tidak ada satupun yang bisa menjamin diri kita untuk bisa masuk dalam kerajaan Tuhan selain Tuhan sendiri. Daud, seorang raja yang luar biasa, seorang penyembah, seorang yang memiliki segalanya. Dia saja selalu minta ampun dengan Tuhan buat segala kesalahan dan pelanggarannya. Dia setiap waktu minta perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Itu orang luar biasa. Dia kalau menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Seorang raja yang ditakuti oleh raja-raja di sekelilingnya waktu itu. Dalam pertempuran dia tidak pernah gagal. Baca di Alkitab. Dia memenangkan banyak pertempuran. Tapi sekali lagi dia sadar itu bukan dia, tapi Tuhan. Makanya ketika dia didatangi Nabi Nathan, ketika dia mengambil Betsheba, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bukan marah kepada Nathan dan berkata, Nathan, berani sekali kamu menegur aku raja. Tapi apa yang dia lakukan? Reaksi pertamanya, ampuni aku Tuhan, aku salah. Ketika Absalom memberontak waktu itu, apa yang dia lakukan? Makanya ketika dia didatangi Nabi Nathan, dia nggak lawan dia, karena dia sadar ini kesalahan. Waktu itu ada, kalau nggak salah, Simei bin Gera. Waktu perjalanan mereka melarikan diri, ya, Simei mengumpat dia berkata, rasakan lo. Karena kamu berbuat jahat, makanya kamu terima ini. Apa kata anak-anak? Ya, para pengawalnya bilang, Tuanku Raja, izinkan aku menyeberang dan aku akan binasakan orang yang sudah lancang. Apa yang Daud bilang? Daud bilang, jangan. Siapa tahu Tuhan menghukum aku. Karena semuanya. Ya.
seorang Daud mengajarkan kita arti pertobatan. Arti dari dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya hari-hari ini saudaraku ya, ayo belajar sama-sama untuk kita membawa hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku ya. Kita mau belajar dari ayatnya yang ada di firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Tahukah saudara kenapa firman-Nya berkata ku angkat jiwaku? Seringkali masalah di hidup kita itu apa? Jiwa kita. Roh penurut. Roh itu betul-betul mengikuti yang Tuhan mau. Dia selalu mau mengikuti setiap perintah Tuhan. Tapi yang sering bermasalah di hidup kita itu jiwa kita. Makanya seringkali kita dengar ada kata bad mood. Melayani kalau lagi ya, aku nggak mau melayani Tuhan. Aku lagi nggak enak. Berapa banyak orang seperti itu? Makanya Daud bilang, yang pertama-tama dia angkat apa? Jiwaku Tuhan. Di jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita harus berubah, kehendak kita harus berubah, perasaan kita harus berubah kepada pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Perjuangan kita hari-hari ini adalah jiwa kita. Untuk apa? Untuk kita menundukkannya di bawah pikiran dan kehendak Kristus. Amin. Enggak mudah saudara. Karena jiwa kita mau mengikuti yang kita mau saja. Perasaan kita seringkali membuat kita enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Berapa banyak saudara bisa dengar, kamu enggak mengerti perasaanku, kamu enggak ngerti aku. No? Makanya yang harus bertobat hari ini apa? Jiwa kita. Pikiran. Seringkali ini pikiran ini mengerikan. Yang kita pikirkan apa? Kalau melihat segala sesuatu kurang, khawatir, betul? Aduh gimana ya? Seringkali saya melihat, saya belajar dari banyak orang. Belum kejadian saudaraku ya. Sudah mikirnya panjang. Banyak kan? Wah, nanti saya mati. Kena ini, mati ini. Saya juga ngalamin seperti itu saudara. Bukan saya manusia 100% sempurna, enggak. Tapi sekali lagi ketika ini berkecamuk saudara, saya bilang ampuni saya Tuhan. Kamu mau seperti apa? Saya belajar memasukkan hidup saya pada pikiran Kristus. Dan ketika Tuhan bilang percaya dengan aku, ya sudah, saya masukkan pikiran Kristus, saya stop semua pikiran yang antah berantah itu tadi. Yang sudah nebak-nebak ini terjadinya ini terjadinya ini. Saya singkirkan semuanya. Yuk, kita belajar sama-sama, amin. Tapi seringkali kita dipermalukan karena dosa kita sendiri. Karena kita khianat dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Ya, mari kita belajar. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, sekali lagi di hari-hari ini kita harus belajar menanti-nantikan Tuhan dan minta Dia tunjukkan jalan-jalannya. Ya. Kita bukan mengejar perbuatan Tuhan, tapi kita harus mengejar jalan Tuhan. Amin. Jalannya lah itulah yang harus saudara ikuti agar saudara selamat di masa-masa seperti ini. Di akhir zaman ini, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan lah
yang akan diluputkan dari segala yang jahat. Itu yang Daud minta dalam hidupnya. Dia minta tunjukkan jalannya Tuhan. Ajari aku jalan-jalanmu itu seperti apa. Siapa jalan itu? Yesus sendiri. Saudara, kita ikut Tuhan. Oh ini jalan tol, ikuti jalan tol. Enggak. Kita di akhir zaman ini yang kita ikuti itu adalah Yesus. Karena firman Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dalam keadaan apapun, saudara harus belajar kenali Yesus. Dia tuntun kita kemana? Kita jalan ke sini. Sini nak, ikutin dia. Itu jalannya. Jadi kalau orang cuma tahu firman, logos, nggak akan pernah bisa ngerti. Nanti, karena seringkali kalau kita ikut Tuhan, ada manuver Tuhan yang saudara harus bisa ikuti. Itu yang Daud jalani dengan Tuhan. Dia belajar setiap hari, Tuhan ajari aku jalanmu, Tuhan. Ajari aku apa yang harus aku lakukan setiap hari. Dan itu dia alami. Ya. Makanya kita ini perlu minta dengan Tuhan hati yang mau diajari, hati yang mau dididik oleh Tuhan. Amin. Agar kita itu bisa belajar setiap hari. Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau Tuhan sudah ajarin, ayo belajar taat. Jangan keraskan hati. Dulu waktu acara Bahtera, saudara ya, kita dibagikan roti waktu itu. Rotinya ada warna-warnanya, ada hijau, ada pink, ya macam-macam lah. Waktu itu saya terima warna pink. Dan dijelaskan arti dari pink itu adalah kelemah lembutan. Dan Tuhan cuma berkata seperti ini, kamu kalau mau diajar harus lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah mulai, saudara. Lemah lembut itu bisa diajar, dibentuk oleh Tuhan. Kalau dibentuk nggak melawan. Dan saya cuma berkata, aku terima Tuhan, biar hatiku lemah lembut, mau diajar, dididik Tuhan. Kalau dipukul, cepat bertobat. Ya. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini, amin. Makanya kalau saudara baca, kita dengan cepat saja saudaraku ya. Kalau saudara lihat ayat yang 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ya, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Karena kalau saudara nggak rendah hati, keras kepala, nggak bisa diajar oleh Tuhan. Tuhan ngomong A, saudara jawabnya B. Nggak bisa Tuhan. Kalau logikanya seperti ini, nggak mungkin. Orang-orang yang seperti itu nggak bisa dipakai Tuhan. Kita terus belajar punya hati seperti Daud yang mau rendah hati di hadapan Tuhan. Salah dia minta ampun. Kalau Tuhan bilang kamu sombong, ampuni aku Tuhan. Jangan keras kepala, merasa diri kita baik, merasa diri kita benar. Itu yang mengerikan, itu yang Tuhan akan hancurkan kita sampai kita nggak bisa. Jangan sampai Tuhan itu karena ketegar tengkukan kita dihabiskan kita. Belajar dari bangsa Israel di padang gurun. Karena mereka tegar tengkuk, semuanya mati di padang gurun. Cuma ada 2 orang yang mau belajar dididik oleh Tuhan sehingga mereka bisa masuk tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Terus generasi yang lahir di padang gurun adalah generasi yang melihat jalan Tuhan, yang melihat penyertaan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang belajar
belajar mengikuti yang Tuhan mau. Sehingga orang-orang inilah bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara tegar tengkuk, keras kepala, nggak bisa diajar Tuhan, dididik oleh Tuhan, saudara nggak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara nggak bisa masuk dalam kerajaannya sekali lagi. Nggak mungkin. Saudara akan merasa dirimu benar, merasa dirimu baik, sehingga engkau tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Mari kita belajar sama-sama. Saya selalu belajar warisan dari Pak Yusak, selalu mengajarkan untuk gini nih. Saya ini cuma hamba. Saya hanya melakukan apa yang Tuhanku mau, Tuhanku mau. Nah, harus belajar segala sesuatunya. Ya, semua Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati, Tuhan. Amin. Kalau kita berkelimpahan, Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu semuanya Tuhan, bukan karena kita baik atau kita mau. Nah, karena hari-hari ini nggak ada gunanya tuh ya. Mau uang banyak, mau kamu seorang dokter, ya, mau kamu seorang pejabat, ya. besar. Tapi kalau saudara mau Terima Bapak. Ya. Mari kita belajar sama-sama untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata seperti ini, ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Apa yang harus kita ikuti hari-hari ini? Perjanjiannya harus kita pegang dalam hidup kita. Amin. Peringatan-peringatannya itu harus kita pahami, ya. Agar kita apa? Diluputkan dari segala yang jahat. Perjanjian itu apa sih saudaraku ya? Kita baca. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa kuncinya? Orang yang takut akan Tuhan akan diberitahukan perjanjiannya. Banyak orang umat Tuhan hari ini nggak tahu perjanjian Tuhan buat hidupnya secara pribadi. Harusnya kita punya perjanjian, amin, dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi kita. Kalau saudara nggak punya perjanjian secara pribadi dengan Tuhan, hidup saudara sangat menyedihkan. Karena itu yang kita pegang, amin. Terus kenapa kalau kita belum terima perjanjian Tuhan hari ini? Banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Coba baca firman-Nya ayat 14 tadi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan ini bukan takut kayak takut sama hantu. Takut akan Tuhan ini bicara tentang respect, tentang hormatmu kepada Dia. Amin. Tentang pengagunganmu kepada Tuhan.
Saudara nggak bisa bicara tentang takut akan Tuhan kalau saudara melayani Tuhan juga dengan asal-asalan. Saudara nggak bisa bicara tentang takut akan Tuhan kalau hidupmu mau sendiri. Ya. Saya belajar dari para pengawal presiden. Saudara bisa lihat bagaimana respect mereka dengan pemimpin negara. Mereka persiapkan semua kalau presiden mau datang. Betul? Bahkan ada hal-hal yang wah, saya nih dia datang untuk apa? Pak, tolong siapkan ini ketika Pak Presiden nanti datang. Mereka memberi respek kepada pemimpinnya, hormat kepada pemimpinnya, sehingga mempersiapkan segala sesuatu dengan yang terbaik. Itu namanya takut akan Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan tidak punya respect dengan Tuhan, ada punya rasa hormat dengan Tuhan, memberi korban asal-asalan, penyembahan asal-asalan. Ada yang mungkin ketika melayani sambil marah-marah. Apa yang saudara harapkan dari semuanya? Saudara datang ibadah bukan menyinggung yang telat sama menyungging, enggak. Kita nggak punya respect dengan. Kalau Pak Yusuf bilang, bukan kita yang menyambut Tuhan, tapi Tuhan yang menyambut kita. Kalau saudara takut akan Tuhan, bicara tentang rasa hormat saudara dengan orang-orang yang bisa menghormati Dialah yang firman Tuhan bilang akan terima perjanjiannya. Dia akan beritahukan perjanjiannya. Dia akan beritahukan apa yang saya hari ini banyak terima perjanjian buat saya pribadi, buat keluarga saya, buat pelayanan ini. Dan saya cuma berkata, ketika saya menghadapi pergumulan, Tuhan, aku punya perjanjian dengan Engkau. Engkau tak pernah tinggal. Pelayanan ini punya perjanjian dengan Engkau. Engkau tak pernah tinggal. Makanya saya nggak pernah khawatir dengan gereja ini. Saya nggak pernah khawatir dengan keluarga saya, dengan hidup saya, karena saya punya perjanjian. Itu yang saya pegang. Tapi saya juga tetap mengikuti aba-abanya kalau ada peringatannya. Nah, jangan lakukan itu. Jangan sombong. Kalau kita sudah sering diingatin oleh Tuhan, hati-hati. Itulah orang-orang yang akan diluputkan di masa-masa sulit. Itulah orang-orang yang akan dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Baca firman-Nya tadi. Orang-orang yang seperti inilah yang akan terima penjagaan Tuhan dalam hidup. Jadi kalau ada orang yang berkata, Tuhan kenapa? Katanya Mazmur 91, tapi kenapa ada yang kena dan lain sebagainya. Hei, proses diri kita. Setiap firman, ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Siapa tahu Tuhan pasti melakukan bagiannya. Yang seringkali nggak melakukan bagiannya siapa? Kita. Betul? Bagian Tuhan waktu itu, ketika bangsa Israel, ya, bangsa Mesir, anak sulungnya mati, bagian manusianya apa? Ambil anak domba yang tidak bercacat, bubuhi di rumah kalian di pintunya, ya, terus jangan keluar rumah. Betul? Itu bagian bangsa Israel waktu itu. Bagian Tuhan menjagai setiap orang yang melakukan perintahnya. Tapi kalau misalnya nih maaf, dia nggak bubuhi rumahnya dan akhirnya masuk tuh malaikat maut, siapa yang salah? Bangsa Israelnya, bukan Tuhan.
Tapi ada yang mungkin sudah bubuhin semua, tapi dia keluar rumah. Kalau dia mati, siapa yang salah? Sekali lagi bukan Tuhan, dia yang salah. Tuhan tidak pernah salah, yang salah selalu manusia. Ayo, kalau ada manusia tunjukkan di mana dia bisa menang debat dengan Tuhan. Baca di Alkitab, Ayub debat mati-matian dengan Tuhan, betul? Dengan teman-temannya. Apakah dia menang? Enggak. Tetap dia sadar dia manusia berdosa. Makanya hari-hari ini jangan ada yang merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Kita sampai hari ini belajar sama-sama. Amin. Belajar terima janji Tuhan. Saya dulu gak berani, apa-apa gak berani. Tapi ketika Tuhan memberikan janjinya, aku jamin hidupmu nanti. Amin Tuhan. Waktu saya mau menikah, saya cuma terima. Dan Tuhan cuma bilang percaya dengan aku nanti. Aku jamin hidup. Saya cuma berkata amin Tuhan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan yang ajaib, yang hidup di tengah-tengah kita. Amin. Ayo, saudara bisa ketemu dengan janji Tuhan itu cuma saat saudara berdua dengan Tuhan. Masuk ke kamar. Dan kamar rahasia itu apa? Di dalam hati. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan yang ajaib bekerja di tengah-tengah. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini masa-masanya Tuhan untuk kami belajar mengintrospeksi diri kami. Sama seperti Daud yang dia sadar sepanjang hidupnya banyak kelemahan. Dia sadar Tuhan dalam hidupnya banyak pelanggaran yang dia lakukan. Walaupun saat itu dia jadi raja, orang yang sudah Tuhan angkat di tempat tinggi kepada destiny yang Tuhan tetapkan, tetap dia sadar dia tidak mampu. Setiap kita mari datang ke Tuhan. Kau bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan kita dan punya cara pikir yang salah, kita ampun dengan Tuhan. Daud meminta kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku yang berdosa. Ku bawa jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak kepada Engkau. Ampuni kalau selama ini mengikuti cara yang salah. Dan dia minta untuk bisa diajar Tuhan, dididik oleh Tuhan, agar dia mengerti jalan-jalan Tuhan, agar dia mengerti kepada janji-janji dan peringatan-peringatan Tuhan. Hari itu bawa kami, bawa umat, agar kami semakin punya kerendahan hati dan takut akan Engkau, punya respect, hormat kepada Tuhan kami. Shikarata pasya kata kayarata pasekene kiarana. Shikarana masekana mayarala pasu. Shiarana mayarala masekana mayarala mayarana mo yerere kiarala mayarana maya. Yesus Tuhan, Engkau yang jadi raja kami, Engkau yang jadi perlindungan bagi kami, umat-Mu yang percaya, umat-Mu yang menyerahkan hidupnya. Ini masa-masa kami untuk bertobat, ini masa-masa kami untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Sikara pataka yarala bayarana masekarana mayarana mayarana. Shikaranamo, Shikarana mayarana mayarana. Jangan berhenti tuh terus mendidikku.
Jangan berhenti itu terus mendidik kami umat-Mu di masa-masa seperti ini. Biar kami terus dilimpahi, kami dianugerahi dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan jaminan-Mu, dengan perlindungan-Mu Tuhan. Ini masa-masa bukan saja kami memikirkan diri kami sendiri. Ini masa untuk kami berbagi dengan orang-orang lain. Kami jadi berkat di masa sulit. Kami jadi berkat buat banyak orang lain. Melalui hidup kami Tuhan, sungguh luar pengajaran ini masa luar setiap perkataan Tuhan, sehingga kami membangkitkan setiap yang lemah, membangkitkan setiap yang mati, jadi membangkitkan setiap yang lesu di dalam nama Yesus. Biar saat ini kebangkitan yang besar terjadi atas Indonesia. Hari-hari ini kebangkitan terjadi atas Kalimantan Tengah, atas Palangkaraya. Kami mau berkata saat ini, open heaven atas Indonesia. Hujan dengan kesembuhan, hujan dengan pemulihan, hujan dengan para malaikat Tuhan atas Indonesia. Kami percaya hari ini keadaan tidak mematahkan iman kami, keadaan tidak bisa mengalahkan pengharapan kami, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan
Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, ada diuntukkan. Dalam nama Yesus, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sekali lagi kami mau berdoa, Tuhan. Kami tidak bertuhankan kenyataan dan keadaan, tapi kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus. Apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi titah-Mu, itulah yang kami pegang, itulah yang kami percayai terjadi atas Palangkaraya, terjadi atas Kalimantan Tengah, terjadi atas Indonesia. Tidak ada yang bisa membatalkan setiap keputusan-Mu, Tuhan, karena kami mau sepakat dengan Raja kami, dengan Tuhan kami. Sungguh musuh kami sudah diruntuhkan, dikalahkan dan diikat di dalam nama Yesus. Tidak boleh berkuasa atas Palangkaraya, tidak bisa berkuasa atas Indonesia, karena kami percaya kesembuhan, pemulihan, keselamatan terjadi atas negeri yang kami cintai ini. Sayap-sayap kesembuhan sedang ada di bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami perkatakan kepada roh maut, roh kematian, stop semua yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berkata saat ini, engkau virus COVID, apapun namamu, kami mau berkata kuasamu sudah habis, sudah selesai di dalam nama Yesus. Engkau tidak ada kuasanya lagi, semangatmu sudah tidak ada lagi. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib ada di tengah-tengah kami, ada di kota kami dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami